Gue habis pulang kerja. Ini udah sekitar jam 8 ya. Bete buat orang-orang yang ngerujak gue di Twitter dan sosial media gue, di komen-komen para buzzer yang mempermasalahkan etika gue dan ngeblow up video lama gue, digoreng. Dan ada beberapa media yang sebenarnya ngeposting udah bener nih. Clearly mereka nulis tanggal, dan tanggal itu tuh sebelum video gue viral gitu. Dan digoreng. Orang-orang taunya video gue itu gue buat setelah gue viral gitu. Jadi banyak gue temuin komen-komen tuh, makin kesini makin kesana dikasih panggung bla bla bla. Gue kasih tahu aja ya, cara ngomong gue, style ngomong gue di sosial media itu udah jauh-jauh hari kayak gini. Kalau lu ngikutin gue dari akun gue yang ke ban, first account gue yang 200.000 lebih ke ban, dan gue bikin second account ini 3 bulan yang lalu, lu pada tau lah cara ngomong gue emang kayak gini. Apa yang mau diubah? Jangan gara-gara viral gue jadi berubah, gue nggak mau. Gue lihat-lihat ini pandangan kita beda gitu bos. Kebanyakan orang lebih mengedepankan etika dan ilmu ya, lebih pokoknya etika nomor 1 ketimbang kejujuran, ilmu. Pokoknya yang nomor 1 etika, yang penting sopan. Ntar kan dapet dipilih karena kalian. Sekarang buktikan ke gue kalau Indonesia itu bisa maju. Minimal Lampung, jalan di Lampung gue masih dapat laporan banyak yang rusak atau udah dibenerin tapi rusak lagi karena aspalnya tipis. Jangan sampai lu pada perkara mempermasalahin adab istiadat. Lebih kan gue ngomong perkara attitude gue, lu pada lupa sama infrastruktur yang belum jadi. Lu pada lupa kalau ada 50% insentif dana yang dipotong oleh Dinas Provinsi Lampung. Lu pada lupa kalau jalan-jalan di Lampung itu masih banyak yang hancur, banyak bangunan yang mangkrak. Buktikan ke gue kalau misalnya kalian itu lebih berbudaya, lebih pinter, lebih bisa membuat Indonesia maju dengan etika kalian. Buktiin ke gue. Gue tunggu. Kenal lu? Ini udah sekitar jam 8. Kalau saya lihat, Bima ini susah banget dibilangin ya. Kayaknya diberikan masukan sama netizen agar dia lebih baik, lebih bijak cara menyampaikan suatu masalah, ucapannya. Tapi kayaknya susah banget ya ini dibilangin. Dia bilang, ya style saya seperti ini, dari dulu seperti ini. Kayaknya angel nih orang nih. Stylenya memang begini kayaknya. Oke, kita lanjut lagi videonya. 8 ya. Oke, jadi guys, itu gue state separuh daripada video Bima. Kalau lu pengen tahu apa komentar gue terhadap dia, lu nonton dulu lu nonton dulu video dia yang tadi, kemudian lu nyimak tanggapan gue ya. Lu harus sadar, lu itu asal mulanya bukan orang Australia. Mak bapak lu masih tinggal di Indonesia dan lu tuh orang Indonesia. Di Indonesia ini etika dikedepankan. Permasalahan oknum yang terlibat korupsi, oknum-oknum yang belum menyerap anggaran negara untuk membangun infrastruktur dengan baik, itu oknum. Tapi lu sebagai seorang anak yang umurnya masih di bawah gua lagi, apalagi di bawah orang-orang yang lu ngomongin, itu lu harusnya punya adab dan etika. Karena ini Indonesia itu adalah punya adab dan etika. Dan lu masih bisa punya follower netizen yang lu anggap kroco-kroco sejuta-juta itu, karena itu 80% adalah orang Indonesia, bukan orang luar negeri. Lu ingat itu baik-baik. Yang kedua, lu bilang video lu yang lama-lama baru digoreng sekarang dan bla bla dan sebagainya.
Ingat ya, pada saat video lu pertama waktu lu mengatakan si janda terhadap Ibu Megawati, itu kita masih diam, masih keep kalem gitu kan. Tapi kok lama-kelamaan lu ngelunjak, disitulah orang melihat bahwa lu semakin viral, lu semakin didukung oleh netizen. Bukannya lu bersyukur, bukannya lu merasa, oh gue lagi di atas, apa yang gue perlu introspeksi sendiri. Tapi lu makin menjadi-jadi gue lihat. Lu bilang orang di Indonesia kebanyakan menghadapkan etika sampai lupa tentang jujur. Yang larang orang di Indonesia untuk jujur itu siapa? Silakan Anda mengemukakan pendapat secara jujur atau the real de faktanya. Lu contoh, lu lihat Najwa Shihab. Lu pikir Najwa Shihab tuh kurang jujur apa? Kurang tajam apa dalam dia membedah sebuah kasus? Aiman Wicaksono lu lihat. Kurang tajam apa dan kurang jujur apa dalam dia membedah sebuah kasus? Tetapi disitulah terlihat Najwa dan Aiman berpendidikan dan beradab serta beretika. Jujur tidak harus belak-belakan, jujur tidak harus menghina, dan jujur pun tidak harus mengesampingkan etika seperti yang lu lakukan. Kalau boleh jujur, yang gue lihat lu tuh numpang pansos, numpang viral ya. Lu menggunakan momen, menggunakan kesempatan saat semua orang itu berdiri untuk mendukung lu malah melakukan kejujuran tanpa etika dan tanpa sopan santun. Sekali lagi gue bilang kepada lu bahwa jujur tidak harus menjadi vulgar seperti yang sekarang lu lihat. Yang sekarang lu lakukan itu gue rasa tolong lu rubah deh Bim. Udah lu gak usah banyak bacot, gak usah banyak lu nyerocos untuk membela opini-opini lu tentang hal-hal yang lu lakukan. Gua rasa semakin besar orang, dia kan seharus menerima kritikan dan merubah gaya dia. Lu udah bagus jujur, tapi kemasan bahasa kamu itu yang meninggalkan etika dan adab yang selalu digunakan di Indonesia. Gua lihat semalam di TV itu Tunggu dulu ya. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh netizen sama mbaknya ini. Cara penyampaian, cara pengemasan, gaya bahasanya saja sebenarnya yang Bima ini kurang, gimana ya, mungkin dia kurang menyadari. Ini yang dimaksudkan netizen itu, rubahlah cara gaya bicaramu, pengemasan katamu, stylemu. Mungkin secara pribadi kamu menganggapnya itu biasa-biasa aja ya Bim ya. Tapi kalau di mata masyarakat umum, apalagi orang Indonesia, itu yang selalu mengedepankan ketimuran, ya itu agak ganjel, kurang pas. Dan bila mana kamu bertanya mana orang jujur yang mempunyai prestasi, itu contohnya Pak Erick Thohir. Itu dia selalu mengedepankan etika, adab ketimuran. Dia menjadi orang yang top, saya rasa itu Bim. Bahkan dia adalah salah satu orang Lampung ya Bim ya. Oke, kita lanjut lihat video dari netizen lagi. Etika dan adab yang selalu digunakan di Indonesia. Lo lihat semalam di TV itu debat masalah gue itu. Ini Bima ini. Juli attend. Tunggu. Ngapain lo di situ Jul? Dibayar lu, ah? Oh. Dapat followers berapa? Di endorse lu. Bertanya. Kagak. Udah deh. Sri ini juga nih. Untung aja Sri nggak ikut campur kan? Ada Sri nggak tuh di TV? Kagak kan? Sri, lo mending sekarang urusin jagung lo aja deh. Lebih beraset gitu, lebih menghasilkan. Tunggu. Jadi Juli dan Sri ini kan orang tuanya. Mosok ya meskipun lewat media sosial, tapi dia kan harusnya tetap menghormati lah bagaimana caranya kita bicara, ngomongin tentang siapa orang tua kita. Mosok jangkar nggak kita hormatin. Ya langkah baiknya itu Pak Juli ataupun Bu Sri ataupun gimana lah ya. Kalau seperti ini, wah ini udah budaya di luar Indonesia ini. Ya, kita lanjut lagi. Ketimbang lo ngurusin interview dari media-media nggak jelas ini, yang viral siapa? Yang di interview siapa? Hah? Jangan bikin gua ngamuk. Masih bulan puasa. Aneh lu Bim. Sekarang giliran lu yang gak bisa tidur cong. Gue yakin pasti makan, minum, tidur udah gak enak ya kan. Karena kepikiran, aduh gue dihujat di se-Indonesia gitu. Karena dapat serangan balik dari netizen Indonesia gitu. Yang lu bilang kroco. Ingat ya gengs, kroco bukan konco.
Emang dasar cucok meong. Kalau gua lihat dari raut wajah lu nih Bim, itu udah kena mental sih ya. Tapi lu berusaha menutupin itu gitu loh. Dengan gaya lu yang sok-sokan gitu kan. Lama-lama jadi muak gua ngeliat nih bocah. Kalau kalian gimana, gengs? Apa bener ya yang dikatakan Gubernur Lampung? Kalau orang tuanya nggak bisa ngedidik sopan santun, kuliah jauh-jauh ke luar negeri, tapi omongannya kayak anak TK. Kena lu, Cong. Gua akan selalu membayangimu lewat konten ini, orang beradab pasti berilmu, dan orang berilmu itu belum tentu beradab, dan lu salah satu dari itu. Kita lanjut ke komen. Assalamualaikum. Nah, itu tadi ya teman-teman, sedikit kita reaction video dari Bima dan juga para netizen. Jadi bagaimana menurut Anda? Anda bisa tulis komentar ya. Bagaimana Bima? Tadinya saya respect dengan Bima, cuman cara penyampaian gaya bahasanya ini yang saya kurang pas lah. Oke lah, dia bisa memberikan kritik ataupun kritik kepada Lampung ya, yang tadinya membuat saya respect. Tapi setelah melihat seperti ini kesininya kok saya malah makin menjadi ya kayak gitu. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.